Perkenalkan, nama saya Maria Mesya dengan NIM 23101129. Di sini saya akan membahas tentang kurikulum 1947, 1952, dan 1964. Yang pertama ada kurikulum 1947. Kurikulum 1947 dengan nama Rencana Pembelajaran. Kurikulum ini merupakan kurikulum pertama setelah Indonesia merdeka. Ciri utamanya, yang pertama, berorientasi pada pembelajaran watak dan moral, belum menggunakan istilah kurikulum, materi pembelajaran masih sangat sederhana, dan keempat tuh menekankan pendidikan kewarganegaraan. Lalu yang ada kelebihan. Kelebihan yang pertama menekankan karakter yang kuat, relevan dengan kondisi Indonesia pasca kemerdekaan, sederhana dan mudah diterapkan. Lalu kekurangan kurikulum ini belum memiliki standar kompetensi yang jelas, pengaruh sistem kolonial masih kuat, kurang fokus pada perkembangan ilmu pengetahuan. Model pengembangan. Model pendekatan administratif berbasis tujuan, model kurikulum subjek akademik tradisional. Lalu yang kedua, kurikulum 1952, namanya Rencana Pembelajaran Terurai 1952. Ciri utamanya, yang pertama, materi pembelajaran dirinci secara lebih jelas atau terurai. Pelajaran disusun berdasarkan tujuan pembelajaran. Kurikulum berorientasi pada kebutuhan kehidupan sehari-hari. Lalu di sini ada kelebihan. Materi pembelajaran lebih rinci sehingga memudahkan guru, lebih relevan dengan kehidupan siswa. Lalu kekurangannya, masih berorientasi pada mata pembelajaran, penilaian belum modern dan belum berbasis komputer. Lalu model pengembangan, pemerintah tetap menyusun kurikulum secara pusat, berorientasi pada tujuan pendidikan nasional dan tujuan tiap pembelajaran. Lalu yang ketiga, fokus pada isi pembelajaran dan struktur akademik. Lalu yang ketiga, kurikulum 1964. Namanya kurikulum Pancarwahana. Ciri utamanya berbasis pancarwahana, yaitu ada moral, kecerdasan, emosional, dan lain-lain. Penekanan pada kesopanan, belajar untuk jenjang berikutnya. Materi pembelajaran dikelompokkan dalam area pembinaan. Pembelajaran sangat terstruktur dengan jadwal khusus. Lalu kelebihannya, holistik dan seimbang, mengutamakan pembentukan karakter. Kekurangannya, terlalu administratif dan kaku, belum berbasis kompetensi. Lalu ada model pengembangan, model administratif, model berbasis tujuan, dan model humanistik atau perkembangan anak. Sekian dari penjelasan kurikulum yang saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Laurentinus Stephen dengan NIM 23101117. Di sini saya akan menjelaskan 3 kurikulum, yaitu kurikulum pada tahun 1968, kemudian kurikulum pada tahun 1975, dan kurikulum 1984. Ketiganya memiliki karakter, tujuan, kelebihan, dan kelemahan yang berbeda, sesuai konteks sosial, politik, dan perkembangan ilmu pendidikan pada zamannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kurikulum pada tahun 1968. Nama kurikulumnya dikenal sebagai kurikulum yang berorientasi pada pembinaan manusia Pancasila. Kurikulum ini muncul setelah masa transisi politik dari Orde Lama ke Orde Baru, sehingga sangat menekankan aspek stabilitas nasional. Nah, adapun ciri utama, kurikulum ini memiliki ciri utama. Yang pertama, menekankan pembentukan manusia Pancasila sebagai warga negara yang baik, pendekatan pembelajaran bersifat subjek mater atau berfokus pada pelajaran yang terpisah-pisah, guru sebagai pusat pembelajaran, sehingga proses belajar sangat tergantung pada ceramah,
dan hafalan. Penekanan pada disiplin, tata tertib, serta penyerapan informasi. Dalam praktiknya, siswa menerima secara pasif, sementara guru menekankan seluruh jalannya proses belajar. Di sini ada kelebihan. Beberapa kelebihan kurikulum tahun 1968. Yang pertama, struktur kurikulum sederhana dan mudah diterapkan, materi pelajaran jelas dan teratur, menanamkan kedisiplinan dan stabilitas moral sesuai kebutuhan negara pada masa itu. Cocok untuk daerah yang belum memiliki guru atau sarana memadai. Kemudian ada kekurangan. Yang pertama, tidak memperhatikan keaktifan dan kreativitas siswa. Yang kedua, model belajar satu arah menyebabkan siswa kurang berpikir kritis. Yang ketiga, anak dengan kecerdasan berbeda tidak mendapatkan perhatian. Yang keempat, hafalan lebih dominan daripada pemahaman. Adapun penerapannya, pada praktik di sekolah, guru lebih banyak menggunakan metode ceramah, latihan soal, dan penugasan hafalan. Materi disampaikan secara linear berdasarkan buku teks. Evaluasi dilakukan melalui ulangan yang mengukur penguasaan fakta. Adapun model pengembangan, kurikulum ini dikembangkan dengan model top-down administratif. Artinya, pemerintah pusat menyusun kurikulum secara penuh, lalu sekolah tinggal melaksanakan tanpa peluang modifikasi. Berikut ada kurikulum 1975. Nama kurikulum ini dikenal sebagai kurikulum berbasis tujuan instruksional, karena seluruh pembelajaran diarahkan pada pencapaian tujuan yang dirumuskan secara spesifik. Adapun ciri utamanya, yang pertama, mengadopsi pendekatan PPSI atau prosedur pengembangan sistem instruksional. Kedua, setiap pelajaran memiliki tujuan instruksional umum atau TIU dan tujuan instruksional khusus atau TIK yang sangat terperinci. Yang ketiga, menggunakan satuan pelajaran, yaitu rencana mengajar yang sangat detail untuk tiap pertemuan. Yang keempat, evaluasi belajar diukur berdasarkan pencapaian TIK. Kurikulum ini lahir karena pendidikan mulai dipengaruhi model manajemen modern yang menuntut perencanaan sistematis. Kemudian ada kelebihan, beberapa keunggulan kurikulum ini. Yang pertama, pembelajaran lebih terencana dan terukur. Guru memiliki pedoman langkah dalam bentuk satuan pelajaran. Yang ketiga, pencapaian belajar dapat dievaluasi secara objektif karena tujuan dirumuskan operasional. Yang keempat, proses belajar menjadi lebih sistematis. Adapun kekurangannya, meski demikian kelemahannya cukup jelas. Yang pertama, beban administrasi guru sangat berat karena harus menulis TIU, TIK, metode, dan evaluasi secara lengkap. Yang kedua ini, kurikulum menjadi kaku dan kurang memberi ruang kreativitas. Yang ketiga, pembelajaran cenderung hanya berusaha mengejar tujuan, bukan mengembangkan kemampuan berpikir. Adapun penerapannya, yaitu guru harus menyiapkan satuan pelajaran yang setiap topik, menjelaskan tujuan dari awal pelajaran menggunakan metode yang sudah direncanakan, lalu mengadakan evaluasi pelaksanaan. Pembelajaran menjadi sangat birokratis karena mengikuti format instruksional. Kemudian ada model pengembangan. Model pengembangan yang dipakai adalah model sistem instruksional atau instructional system development yang menyusun kurikulum secara linear dari tujuan, materi, metode, hingga evaluasi. Dan terakhir, ada kurikulum 1984. Nama kurikulum ini dikenal sebagai kurikulum CBSA, cara belajar siswa aktif. Kurikulum ini menerapkan respons terhadap kelemahan kurikulum sebelumnya yang terlalu berorientasi pada guru dan administrasi. Nah, adapun ciri utama dari kurikulum ini, yang pertama adalah penekanan pada keaktifan siswa dalam proses belajar atau student-centered learning. Yang kedua, mengadopsi pendekatan keterampilan proses atau proses skills approach, terutama untuk IPA. Yang ketiga, guru berperan sebagai fasilitator yang memandu siswa menemukan pengetahuan, mengutamakan kegiatan seperti observasi, diskusi,
eksperimen, bertanya, dan memecahkan masalah. Yang kelima, mendorong pembelajaran melalui pengalaman langsung atau discovery dan inquiry learning. Adapun kelebihannya, yang pertama, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan mandiri. Kedua, siswa dilatih aktif, kreatif, dan berani menemukan pendapat. Yang ketiga, pembelajaran lebih bermakna karena diperoleh melalui pengalaman. Yang keempat, pengembangan keterampilan sosial melalui kerja kelompok. Dan ada juga kekurangan dari kurikulum ini, namun pelaksanaannya menghadapi beberapa kendala. Yang pertama, banyak guru belum siap mengubah gaya mengajar dari ceramah menjadi fasilitator. Yang kedua, sarana-prasarana tidak merata, khususnya di daerah terpencil. Yang ketiga, CBSS sering disalahpahami sebagai kerja kelompok saja tanpa tujuan jelas. Dan yang keempat, tidak semua mata pelajaran mudah diterapkan dengan pendekatan proses. Adapun penerapannya, guru memberi stimulus, mengajukan pertanyaan pemicu, lalu siswa bekerja keras secara aktif melalui percobaan, diskusi, atau proyek. Evaluasi tidak hanya mengukur pengetahuan, tetapi juga proses dan aktivitas siswa. Dan terakhir, ada model pengembangan. Model yang digunakan adalah model pengembangan berbasis proses atau Process-Based Curriculum Development yang menitikberatkan pengalaman belajar aktif sekaligus pengembangan keterampilan proses seperti mengamati, mengukur, membandingkan, mengklasifikasi, dan menyimpulkan. Sekian penjelasan materi dari saya tentang kurikulum 1968, kemudian dilanjut dengan 1975 dan 1984. Terima kasih. Kurikulum 1994. Nama kurikulum yang diterapkan pada periode ini adalah kurikulum 1994. Ciri utama kurikulum ini adalah penggunaan sistem caturwulan untuk pembagian waktu belajar dan penekanan kuat pada pendekatan isi atau materi yang bersifat sangat padat dan kognitif. Kurikulum ini mencoba mengintegrasikan beberapa mata pelajaran dan menjadi kurikulum yang berlaku secara seragam di seluruh Indonesia. Meskipun sudah memasukkan komponen muatan lokal, kelebihan kurikulum 94 adalah upaya untuk menyesuaikan pengajaran dengan perkembangan berpikir siswa, mendorong penggunaan cara belajar siswa aktif atau CBSA, serta memberikan kerangka materi yang jelas. Namun, kekurangan utamanya terletak pada beban belajar yang terlalu berat bagi siswa karena materi yang padat dan sistem caturwulan yang singkat, serta sifatnya yang kaku atau sentralistik, kurang fleksibel terhadap keberagaman daerah. Penerapannya didominasi oleh peran guru sebagai penyampai materi utama. Dengan evaluasi dilakukan secara seragam melalui Eptanas atau evaluasi belajar tahap akhir nasional. Model pengembangannya cenderung merupakan perpaduan antara model kurikulum subjek akademik yang didominasi oleh materi dan kurikulum berorientasi tujuan. Kurikulum 2004 atau KBK. Kurikulum yang menggantikan kurikulum 94 pada tahun 2004 memiliki nama kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Ciri utama KBK adalah pergeseran fokus dari penguasaan materi menuju penguasaan kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang diharapkan dapat dimiliki siswa dengan penekanan pada hasil belajar atau learning outcomes. Hal ini mendorong pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student centered dan bervariasi. Kelebihan utama KBK adalah pengembangan potensi siswa secara utuh dan memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan metode pembelajaran yang kreatif sesuai dengan kebutuhan kompetensi. Selain itu, penilaian lebih diarahkan pada penilaian otentik untuk mengukur proses dan hasil. Akan tetapi, kekurangan yang menonjol adalah ketidaksiapan sumber daya manusia atau SDM guru dalam memahami dan menerjemahkan konsep kompetensi yang abstrak ke dalam praktik kelas serta keterbatasan sarana dan prasarana di banyak sekolah. Untuk mendukung pembelajaran aktif,
Penerapannya menuntut guru untuk menjadi fasilitator dan penilaian dilakukan berdasarkan pencapaian standar kompetensi. Model pengembangannya adalah model pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, di mana pemerintah menetapkan standar kompetensi dan sekolah atau guru menjabarkannya. Kurikulum 2006 atau KTSP. Nama kurikulum yang disahkan pada tahun 2006 adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP. Secara substansi, KTSP adalah penyempurnaan dan penyesuaian operasional dari KBK, menjadikannya ciri utama sebagai kurikulum yang bersifat desentralisasi dan memberikan otonomi luas kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulumnya sendiri. Pengembangan ini harus tetap mengacu pada standar isi atau SI dan standar kompetensi lulusan atau SKL nasional. Kelebihan utama KTSP adalah mendorong kreativitas dan profesionalisme guru karena mereka terlibat langsung dalam penyusunan silabus dan RPP, sehingga kurikulum menjadi lebih relevan dengan kondisi dan kebutuhan lokal sekolah. Namun, kekurangan terbesarnya adalah ketergantungan yang tinggi pada kualitas guru. Jika guru kurang profesional, KTSP cenderung menjadi dokumen formalitas belaka atau fenomena copy-paste. Selain itu, diperlukan koordinasi dan supervisi yang kuat agar tidak terjadi ketidakseragaman. Mutu yang ekstrim antar daerah, penerapannya melibatkan seluruh komponen sekolah, guru, kepala sekolah, dan komite sekolah dalam menyusun dokumen kurikulum. Guru menyusun silabus dan RPP, dan sekolah menetapkan kalender pendidikannya. Model pengembangannya secara spesifik disebut model pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau School-Based Curriculum Development, menjadikannya model yang paling desentralisatif dibandingkan dua kurikulum sebelumnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang perkembangan kurikulum 2013, 2022, dan tahun sekarang yaitu 2025. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Firminus Desiraan. Nah, di sini kita akan memasuki tahun 2013 tentang perkembangan kurikulum. Nah, perubahan kurikulum terjadi pertama pada tahun 2013 melalui kurikulum 2013 atau bisa kita kenal dengan K13. Nah, kurikulum ini merupakan pengganti kurikulum KTSP dan dikembangkan dengan model pengembangan berbasis kompetensi atau biasa disebut dengan kompetensi based kurikulum. Nah, ciri utama kurikulum ini adalah penggunaan pendekatan pembelajaran saintifik yang terjadi dari kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Nah, kelebihan dari kurikulum 2013 ini adalah pembelajaran yang lebih terstruktur dan berfokus pada pengembangan karakter, keterampilan, serta pengetahuan siswa secara seimbang. Namun, kekurangannya terletak pada beban administrasi guru yang sangat tinggi dan kesiapan sekolah yang tidak merata, hingga dalam praktiknya banyak guru yang mengalami kesulitan. Penerapan yang dilakukan secara bertahap ini mulai pada tahun 2013 yang terjadi di sekolah-sekolah percontohan dan kemudian melebar hingga secara nasional ke semua jenjang pendidikan. Nah, setelah melalui evaluasi panjang, selanjutnya kita memasuki pada tahun 2022. Nah, pada tahun 2022 ini lahirlah kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum ini dikenal dengan ciri utamanya yaitu yang sangat fleksibel pada pembelajaran serta pembelajaran berdiferensi sesuai kebutuhan, minat, dan karakteristik peserta didik. Nah, selain itu, pembelajaran melalui proyek profil Pancasila menjadi pusat pembelajaran melalui pendidikan atau pengembangan karakter siswa. Kelebihan kurikulum ini adalah memberikan ruang kreativitas yang jauh lebih luas bagi guru dan sekolah, hingga pembelajaran ini bisa menjadi relevan dan lebih kontekstual.
Tetapi kekurangannya ini muncul pada tingkat kesiapan sekolah yang berbeda-beda setiap tingkatannya. Sehingga ada sekolah yang berkembang dengan perkembangan cepat dan ada sekolah yang tertinggal dalam implementasinya. Nah, penerapan kurikulum merdeka awalnya bersifat melalui pemilihan 3 jalur. Yang pertama, mandiri belajar. Yang kedua, mandiri berubah. Dan yang ketiga, mandiri berbasis sementara atau model pengembangan kurikulumnya berbasis prototype dan evaluasi lapangan untuk melihat aktivitas penerapan di berbagai kondisi sekolah. Selanjutnya kita memasuki tahun 2025. Nah, perkembangan yang terjadi pada tahun 2025 ini mencakup perkembangan kurikulum yang ditetapkan lewat Permendiknagmen tahun 2025, yaitu nomor 13 tahun 2025. Nah, kurikulum ini bukan kurikulum baru yang sepenuhnya, melainkan kurikulum tersebut adalah penyempurnaan dari kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Nah, ciri utamanya adalah fokus pada pembelajaran mendalam atau yang biasa kita sebut dengan pembelajaran deep learning, yang menekankan tentang pemahaman secara konsep, secara kuat dan aplikatif. Dan ini merupakan salah satu inovasi penting pada kurikulum 2025 adalah masuknya pembelajaran teknologi masa depan seperti coding dan kecerdasan buatan atau biasa kita sebut dengan AI. Nah, secara bertahap mulai dari kelas 5 hingga jenjang satuan menengah pertama atau SMP memiliki kelebihan dalam kurikulum 2025 ini. Adalah kelebihannya itu seperti struktur kurikulum yang lebih jelas dan fleksibel, penilaian yang lebih manusiawi, serta orientasi pada kebutuhan kompetensi era digital. Nah, kekurangannya seperti perubahan kurikulum sebelumnya yang terletak pada kebutuhan pelatihan guru dan kesiapan sarana teknologi yang belum sepenuhnya merata di seluruh daerah. Nah, penerapan tersebut dilakukan mulai tahun ajaran 2025 hingga 2026 yang terdapat di sekolah yang ditunjuk sebagai percontohan atau yang biasanya disebut sebagai sekolah yang akan menjadi contoh buat sekolah-sekolah lain. Nah, kemudian ini diperluas secara bertahap lagi menjadi model pengembangannya berupa penyempurnaan berbasis evaluasi implementasi kurikulum merdeka dan umpan balik nasional, sehingga penyusunan berbasis riset dan kebutuhan nyata dunia pendidikan. Nah, melalui perjalanan panjang ini terlihat jelas bahwa arah pendidikan Indonesia berubah secara jelas dari pembelajaran yang berbasis pengetahuan menjadi pembelajaran yang berbasis kompetensi, kemudian bergeser menjadi pembelajaran fleksibel yang berpusat pada siswa, bukan lagi guru. Nah, dan kini menuju pembelajaran yang mendalam dan relevan dengan tuntutan di era digital ini. Nah, tujuan akhirnya adalah untuk mencetak generasi yang kreatif, kritis, dan mampu bekerja sama dan siap menghadapi tantangan global. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya harap semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.